Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 2 ya, turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita masuk ke submateri aplikasi turunan fungsi trigonometri. Jadi di aplikasi turunan fungsi trigonometri ini itu hampir sama seperti materi di matematika wajib kelas 11 semester 2, yaitu aplikasi turunan fungsi aljabar. Jadi yang membedakan di sini hanya fungsinya. Jadi yang kita bahas di sini adalah fungsi trigonometri. Nah, bagaimana aplikasi turunannya itu? Nah, gitu ya. Jadi supaya lebih mudah memahami, sebaiknya kalian mempelajari dulu materi aplikasi turunan fungsi aljabar ya. Nah, nanti silakan dibuka-buka lagi. Jadi materi ini hampir sama, gitu ya. Oke. Jadi di aplikasi turunan fungsi trigonometri nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama, dalil L'Hopital, yang kedua, persamaan garis singgung kurva, yang ketiga, titik stasioner dan kemonotonan fungsi, yang keempat, titik belok dan kecekungan fungsi, yang kelima, jenis titik stasioner. Nah, nantinya di dalil L'Hopital ini kita akan menyelesaikan soal limit fungsi dengan menggunakan turunan fungsi trigonometri ya, atau menggunakan turunan fungsi seperti itu. Jadi di dalil L'Hopital bukan hanya turunan fungsi trigonometri saja yang bisa dipakai, tapi nanti turunan fungsi aljabar dan seterusnya itu bisa kita gunakan gitu. Nah, itu dalil L'Hopital ya. Nah, persamaan garis singgung kurva, nah saya rasa kalian masih ingat ya. Jadi bagaimana penerapan atau aplikasi turunan itu untuk menentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, nanti saya ingatkan kembali gimana konsepnya. Nah, lalu titik stasioner dan kemonotonan fungsi. Titik stasioner itu sama dengan maksudnya titik balik atau titik puncak. Sedangkan kemonotonan itu adalah fungsi naik, fungsi turun. Jadi nanti fungsinya itu naik atau turun kurvanya, itu. Nah, titik belok itu titik beloknya pada saat kapan kurva itu berbelok, atau nantinya pada saat kapan fungsi itu mengalami kecekungan. Kecekungan itu nantinya ada cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, jenis titik stasioner, nah ini nanti ada dua, ada maksimum, ada minimum. Nah, lalu nanti untuk penerapannya untuk apa jenis titik stasioner ini? Nah, nanti di soal-soal penerapan itu kita akan menggunakan jenis titik stasioner ini, maksimum atau minimum, untuk menyelesaikan soal-soal penerapan itu, kayak gitu ya. Nah, langsung saja kita bahas. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dalil L'Hopital dengan persamaan garis singgung kurva ya. Oke. Nah, sekarang dalil L'Hopital ya. Dalil L'Hopital itu nanti kita gunakan untuk menyelesaikan limit fungsi. Jadi nanti bisa limit fungsi aljabar atau limit fungsi trigonometri ya. Oke. Jadi dalil L'Hopital itu ada syaratnya penggunaannya. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Misalkan diketahui fx dan gx. Nah, fx dan gx-nya adalah sebuah fungsi ya. Jadi misalkan limit limit x mendekati a dari fx itu sama dengan 0, dan limit x mendekati a dari gx itu sama dengan 0. Sehingga nantinya kalau kita jadikan fx dibagi gx, maka untuk limit x mendekati a, maka akan jadi 0 per 0 ya. Nah, 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Nah, jadi dalil L'Hopital itu nantinya syaratnya itu harus bentuk tak tentu dulu. Nah, jadi nanti kalau soalnya bisa diselesaikan dengan substitusi langsung, nah berarti tidak perlu menggunakan dalil L'Hopital. Nah, kalau nanti soalnya ketika melakukan substitusi langsung hasilnya adalah bentuk tak tentu, nah kalian bisa gunakan dalil L'Hopitalnya. Nah, dalil L'Hopital itu caranya seperti ini. Nah, ini pembilang, penyebut. Jadi masing-masing pembilang dan penyebut ini kita turunkan. Jadi fx kita turunkan jadi f absen x, gx kita turunkan jadi g absen x. Nah, jadi cara penurunannya tidak sama seperti menggunakan sifat turunan fungsi yang pembagian itu ya. Jadi nanti pembilang kalian turunkan, penyebut kalian turunkan, seperti itu caranya. Nah, setelah diturunkan, nanti masukkan x mendekati a-nya. Langsung f absen a dibagi dengan g absen a. Nah, nanti kalian peroleh sebuah nilai atau hasil limit itu. Nah, itu dalil L'Hopital. Nah, seandainya nantinya limit x mendekati a dari f absen x sama dengan 0,
dan limit X mendekati A, G absen X sama dengan 0. Jadi maksudnya gini, ketika ini kita turunkan, kan diperoleh ini nih turunan pertama. F absen X dibagi G absen X untuk limit X mendekati A. Ternyata nanti hasilnya ini, yang ini, itu masih 0 per 0. Nah, nantinya kalian tinggal turunkan lagi. Nah, turunkan lagi satu kali. Nah, sehingga kita peroleh turunan kedua dari fungsi fx dan turunan kedua dari fungsi gx, seperti itu. Ya. Jadi nantinya kalau hasilnya masih bentuk tak tentu ketika kita melakukan substitusi, itu kalian silakan turunkan lagi. Nah, sampai didapat hasilnya, bukan 0 per 0. Itu ya. Nah, jadi ini seandainya nanti limit X mendekati A dari F double absen X itu sama dengan 0 lagi, atau nantinya limit X mendekati A dari G double absen X sama dengan 0, maka kan jadi 0 per 0 ya. Nah, kalian turunkan lagi sampai 3 kali, gitu ya. Nah, itu dalil L'Hopital. Nah, supaya lebih jelas kita ke contohnya. Oke. Nah, di contohnya ini, contoh pertama ini saya jelaskan pakai 2 cara ya. Jadi 2 cara itu, cara pertama yang sudah kita pelajari yaitu penyelesaian limit fungsi. Nah, itu pakai substitusi, faktorisasi atau sifat limit trigono. Nah, kita coba selesaikan. Nah, jadi limit X mendekati 0 dari 1 dikurang cos 2X dibagi dengan X kuadrat. Nah, sama dengan, nah di soal ini berarti cos 2X-nya yang kita bisa ubah ya. Jadi limit X mendekati 0, jadi 1 dikurang cos 2X-nya kita ubah jadi menggunakan sudut rangkap ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat X dibagi dengan X kuadrat sama dengan limit X mendekati 0, jadi 1, nah negatif 1 ya, positif 2 sin kuadrat X dibagi dengan X kuadrat. Nah, ini sama dengan limit X mendekati 0, 1 kurang 1 ini jadi 0, berarti tinggal 2 sin kuadrat X dibagi dengan X kuadrat. Nah, jadi soal ini nantinya kita bisa menggunakan sifat limit trigono ya. Jadi kita pisahkan. Nah, sehingga membentuk sifat limit trigono. Jadi limit X mendekati 0 dari 2. Nah, saya pisahkan seperti ini. Sin X dibagi X. Nah, sin X dibagi X. Gitu. Setelah itu kita gunakan sifat limit fungsi. Limit X mendekati 0 dari 2. Limit X mendekati 0 dari sin X per X. Limit X mendekati 0 dari sin X per X, gitu. Nah, limit X mendekati 0 dari 2 ya. Limit X mendekati 0 dari sin X dibagi X, berarti itu 1 ya. Nah, sifat limit fungsi trigononya. Nah, limit X mendekati 0 dari sin X dibagi X, nah itu 1, sorry. 1. Jadi 2 dikali 1 dikali 1, ya hasilnya adalah 2, gitu. Nah, jadi penyelesaian soal ini adalah 2 ya. Hasilnya adalah 2. Nah, ini cara pertama. Nah, sekarang kita coba pakai cara kedua. Nah, cara kedua itu kita gunakan dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital. Nah, jadi sebelum menggunakan dalil L'Hopital, silakan perhatikan dulu soalnya. Coba langsung substitusi ya. Jadi di soal ini kan nanti kalau kita substitusi itu hasilnya 0 per 0 ya. Kan 1 dikurang cos 2 dikali 0 jadi cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Jadi 1 kurang 1 0. Jadi pembilangnya adalah 0. X kuadrat. X-nya mendekati 0 berarti 0 kuadrat 0. Jadi 0 per 0 ya. Nah, makanya tadi kita selesaikan pakai sifat limit trigono seperti ini, gitu. Nah, nanti silakan sebelum menggunakan dalil L'Hopital kalian cek dulu. Nah, bentuk ini kalau substitusi langsung itu harus 0 per 0 dulu. Kalau bukan 0 per 0 ya udah langsung selesaikan pakai substitusi langsung, gitu ya. Oke. Nah, kenapa tidak boleh seperti itu?
Ya, karena nanti hasilnya akan berbeda. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Oke. Nah, ini kita selesaikan pakai dalil L'Hopital. Jadi ini limit X mendekati 0 dari 1 dikurang cos 2X dibagi dengan X kuadrat sama dengan. Nah, jadi ini ada pembilang, ada penyebut. Jadi pembilangnya kita turunkan, penyebutnya kita turunkan. Limit X mendekati 0, jadi 1 kalau kita turunkan jadi 0 ya. Nah, ini negatif. Nah, cos 2X. Cos 2X ini kalau kita turunkan harus pakai aturan rantai. Nah, ini saya langsung ya. Jadi ini saya pakai cara singkat. Jadi nanti kalau kalian mau lebih mengerti lagi, lebih paham, silakan nanti selesaikan pakai aturan rantai ya. Cos 2X kalau kita turunkan, nah ini saya pakai penyelesaian atau cara cepatnya. Jadi ini cos kalau kita turunkan jadi negatif sin gitu. Karena ini 2X, ya udah berarti ini 2X gitu, ya. Nah, lalu ini 2X. 2X ini kita turunkan. 2X kalau kita turunkan jadi 2 gitu. Dibagi dengan X kuadrat. X kuadrat kita turunkan. Jadi 2X. Jelas ya? Nah, sama dengan limit X mendekati 0. Nah, ini negatif jadi positif kali 2. Jadi ini 2 sin 2X ya. 2 sin 2X ya, bukan sin 4X. 2 ini kalian kalikan ke depan. Dibagi dengan 2X. Nah, 2-nya bisa kita coret. Nah, kita peroleh limit X mendekati 0 dari sin 2X dibagi X. Nah, ini kalau kita pakai sifat limit trigono hasilnya 2 ya. Nah, karena ini kita bahas dalil L'Hopital, ya udah kita selesaikan pakai dalil L'Hopital. Nah, coba sampai di sini kita kan sudah dapat turunannya. Nah, kalian masukkan substitusi langsung. Sin 2 dikali 0, berarti sin 0 ya. Sin 0 itu adalah 0. Nah, ini jadi 0, 0 per 0 masih. Nah, berarti ini kita turunkan lagi ya, satu kali. Limit X mendekati 0. Nah, sin 2X kita turunkan. Saya pakai cara cepat ya. Sin 2X, karena ini sin, turunan sin adalah cos. Karena ini 2X, ya udah cos 2X. Turunan dari 2X 2 gitu. Turunan dari X 1 ya. Nah, jadi ini sama dengan limit X mendekati 0 dari 2 cos 2X. Nah, sampai di sini kita coba substitusi langsung. Nah, ini 2 cos 2 kali 0. Jadi ini sama dengan 2 cos 0. Nah, sama dengan 2 cos 0 berapa? 1. Jadi ini sama dengan 2. Nah, kan sama hasilnya. Ya. Jadi menggunakan penyelesaian limit dengan dalil L'Hopital, hasilnya ternyata sama, yaitu. Ya. Nah, oke. Kita coba lagi contoh kedua supaya lebih jelas. Nah, sekarang kita langsung menggunakan dalil L'Hopital ya. Karena tadi sudah dibuktikan bahwa menggunakan penyelesaian limit dengan dalil L'Hopital itu sama. Nah, kita coba. Limit X mendekati 0 dari sin 3X dikurang 3X dibagi dengan 2X pangkat 3. Nah, silakan turunkan pembilangnya, turunkan penyebutnya ya. Jadi soal ini bisa menggunakan dalil L'Hopital. Kenapa? Karena kalau kita substitusi langsung, ini nanti hasilnya 0 per 0. Nah, kita bisa cek sin 3 kali 0, jadi sin 0 ya. Sin 0 itu adalah 0, dikurang 3 kali 0 adalah 0, jadi 0 dikurang 0, 0. Jadi 2 dikali 0 pangkat 3, 0 ya, jadi 2 kali 0, 0. Jadi 0 per 0. Nah, jadi kita bisa menggunakan dalil L'Hopitalnya. Nah, sekarang sin 3X dikurang 3X kita turunkan. Nah, ini sin 3X, karena ini sin, turunan dari sin adalah cos. Karena 3X ya udah cos 3X gitu. Dikali turunan 3X apa? 3 gitu. Dikurang. Nah, turunan dari 3X 3 ya. Nah, dibagi dengan turunan dari 2X pangkat 3. Nah, berarti 2 kali 3 6. Pangkatnya kurang 1. X kuadrat gitu. Nah, limit X mendekati 0. Nah, ini jadi 3 cos 3X ya, dikurang 3
dibagi dengan 6x kuadrat. Nah, sekarang coba substitusi langsung. Jadi cos 3 kali 0, cos 0 ya. Cos 0 itu adalah 1, 1 dikali 3, 3, 3 dikurang 3, jadi 0. Nah, kalau yang ini jadi 0 juga ya, jadi 0 per 0. Nah, kita turunkan lagi satu kali. Nah, 3 cos 3x kita turunkan. Nah, ini karena kita bisa menggunakan sifat sifat turunan ya. 3 cos 3x. Jadi 3-nya tetap. Nah, yang kita turunkan adalah cos 3x. Cos 3x ini karena ini cos, berarti turunannya adalah negatif sin. Nah, karena 3x ya 3x. Dikalikan dengan turunan dari 3x, 3. Dikurang. Turunan dari 3, 0. Per. Nah, turunan dari 6x kuadrat, 6 dikali 2, 12. Pangkatnya kurang 1. X gitu. Sama dengan limit X mendekati 0. Nah, ini 3 dikali negatif min 3, min 3 kali 3, jadi min 9. Sin 3x dibagi 12x. Gitu. Nah, saya lanjutkan di sini. Jadi ini limit x mendekati 0 ya. Sama dengan, nah, ini kalau kita substitusi langsung masih 0 per 0 ya, karena kan 3 kali 0, 0. Sin 0 itu adalah 0. 0 dikali min 9 itu adalah 0. 12 dikali 0, ya 0. Jadi 0 per 0 masih, ya. Nah, kita turunkan lagi satu kali. Min 9 sin 3x, berarti min 9-nya tetap. Nah, ini sin, kita turunkan. Jadi cos. Karena itu 3x, ya 3x. Dikalikan dengan turunan 3x adalah 3, gitu. Per. Nah, turunan dari 12x adalah 12. Nah, sama dengan limit x mendekati 0. Nah, min 9 kali 3, min 27 cos 3x dibagi dengan 12. Oke, sama dengan, nah, coba sekarang substitusi langsung. Berarti min 27 cos 3 kali 0 dibagi dengan 12. Sama dengan negatif 27 cos 3 kali 0 berarti cos 0 dibagi dengan 12. Nah, sama dengan min 27 cos 0 itu adalah 1 dibagi 12. Nah, ini sama dengan min 27 per 12. Min 27 per 12 bisa disederhanakan? Bisa ya? Bagi 4 ya. Jadi negatif 9 per bagi 3 ya. Bagi 3. Nah, ini jadi 4. Negatif 9 per 4 gitu. Ya. Nah, jadi silakan nanti kalau penyelesaian limit, karena kita sudah belajar dari L'Hopital. Nah, kalau kalian mau menggunakan dari L'Hopital, silakan itu menyelesaikan soal limit. Ternyata caranya lebih mudah ya, tinggal kalian turunkan. Nah, syaratnya kalian harus bisa menurunkan dulu gitu ya, mencari turunan fungsi seperti itu ya. Nah, itu dalil L'Hopital. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita. Nah, sekarang persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung sudah pernah dibahas di materi matematika wajib kelas 11. Jadi di sini saya akan mengulang kembali untuk mengingatkan konsepnya itu seperti apa, ya. Nah, silakan nanti perhatikan grafik berikut, ya. Nah, misalkan saya buat koordinat kartesius, sumbu x, sumbu y seperti ini. Lalu ada sebuah kurva fx seperti ini. Nah, dari sumbu x ini ya, dari sumbu x ini saya nanti akan ambil sebuah domain. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asalnya misalkan adalah A misalkan gitu ya. Nah, dari A saya masukkan ke fungsi fx, maka kita akan peroleh hasilnya adalah fa ya. Hasilnya adalah fa. Sehingga FA ini kalau kita buat sebuah titik, misalkan itu adalah titik A. Titik A itu adalah A, FA. Jadi sebuah titik itu simbolnya adalah pasangan dari X, Y ya. Gitu. Nah, jadi titik A itu adalah A, FA. Nah, sekarang saya ambil lagi titik ya.
sebuah domain ya, seperti ini. A tambah H. A tambah H ini maksudnya apa? Jadi A dengan A tambah H itu berjarak H, gitu ya. Nah, ini kan A. Di sini saya ambil sebuah domain A tambah H. Jadi hanya ini kita tidak tahu ini nilainya berapa. A-nya juga tidak tahu kita nilai berapa. Tapi A tambah H itu berada di sebelah kanan A dan berjarak sebesar H, yaitu. Nah, A tambah H saya masukkan ke fungsi fx, ya. Kita peroleh hasilnya adalah f A tambah H. Nah, misalkan adalah titiknya itu adalah B. B itu adalah pasangan dari X, Y. A tambah H, F A tambah H. Seperti itu. Nah, setelah ini saya buat garis yang menghubungkan titik A dan titik B ini. Nah, misalkan ini namanya garis AB. Garis AB ini memotong kurva fx di dua titik, yaitu titik A dengan titik B, gitu. Memotong di dua titik, ya. Nah, sekarang tadi saya balik lagi, ya. Jadi antara A sama A tambah H itu berjarak H, ya. Nah, saya tuliskan seperti ini, berjarak H. Nah, seandainya, ya, seandainya H ini saya perkecil, jadi ukurannya tidak sebesar ini, saya perpendek, gitu, ya. Misalkan nantinya seperti ini. Nah, saya perpendek, ya. Jadi jaraknya lebih kecil dari sebelumnya. Nah, kita masukkan A tambah H-nya, jadi titik B-nya berada di sini, ya. Kita tarik garis. Nah, ternyata garis ini masih memotong fx, kurva fx di titik A dan di titik B, seperti itu. Nah, oke, jaraknya lebih kecil ya, jadi H seperti ini. Nah, seandainya saya perkecil lagi H-nya, jadi H-nya seperti ini. Nah, jadi A tambah H-nya letaknya di sini. Saya masukkan ke fx, maka B-nya di sini. Saya tarik garis lagi dari A ke B. Nah, ternyata AB ini masih memotong fx di titik A dan di titik B, seperti itu. Sampai seterusnya. Jadi jarak H ini kan lebih kecil ya dari sebelumnya. Sampai seterusnya, titik B ini saya urutkan. H-nya itu saya perkecil terus. Perkecil titik B-nya sampai di sini. Sehingga kita akan peroleh sebuah garis biru ini. Nah, garis biru ini itu H-nya itu hampir tidak ada atau hampir mendekati 0, ya. Jadi jarak antara A dengan A tambah H itu hampir tidak ada atau mendekati 0. Sehingga kita akan peroleh sebuah garis biru ini. Nah, garis biru ini hanya memotong fx di titik A, ya. Hanya memotong fx di titik A. Karena hanya memotong kurva fx di satu titik, ya, itu disebut dengan garis singgung, ya, gitu. Jadi kalau masih memotong dua titik itu berarti garisnya memotong. Tapi kalau hanya memotong di satu titik itu disebut dengan garis singgung, ya. Jadi garis singgung itu hanya memotong di satu titik, gitu ya. Nah, gimana? Jelas ini maksudnya, ya. Jadi garis singgung hanya memotong di satu titik. Bagaimana kalau tidak memotong? Ya berarti garis sama kurvanya itu tidak memotong. Ya udah gitu maksudnya, ya. Nah, oke. Nah, sekarang tugas kita bagaimana cara mencari persamaan garis singgung. Nah, nantinya persamaan garis singgung ini kita harus cari dulu gradien garis singgung. Nah, gradien garis kalian masih ingat materi di SMP, ya? Materi SMP menentukan gradien garis yang diperoleh dari dua titik, ya. Gradien garis dari dua titik. Misalkan titiknya itu adalah x1, y1 dan x2, y2. Nah, apakah masih ingat bagaimana menentukan gradien garisnya? Nah, gradien garis itu M sama dengan M itu simbol gradien ya. Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1, gitu. Nah, ini rumus gradien garis yang diperoleh dari dua titik yang diketahui, gitu ya. Nah, sekarang kita harus menentukan gradien garis AB ini.
Nah, gradien garis AB. Nah, kita cari dulu gradien garis AB. Gradien garis AB itu misalkan X1, Y1-nya itu adalah ini titik A, FA ya, misalkan itu. Lalu X2, Y2-nya itu adalah titik B, yaitu A tambah H, FA tambah H gitu. Nah, sehingga kita peroleh gradiennya M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1 sama dengan Y2-nya. Y2 itu adalah FA tambah H. FA tambah H dikurang Y1-nya. Y1-nya adalah FA. Nah, dibagi dengan X2 dikurang X1. X2-nya adalah A tambah H. Dikurang X1-nya adalah A. Gitu. Nah, ini sama dengan F A tambah H dikurang FA dibagi dengan A tambah H dikurang A. Berarti A dikurang A habis ya, 0. Tinggal H. Nah, ini gradien garis AB. Nah, bagaimana menentukan gradien garis singgung ini? Nah, kalian ingat lagi tadi yang saya udah sebutkan bahwa ini apa? H-nya itu semakin mendekati 0 ya. Semakin mendekati 0. Nah, sehingga nantinya gradien garis singgung ini kita bisa tentukan seperti ini. Nah, jadi M sama dengan mendekat, H-nya itu mendekati 0. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Limit H mendekati 0 dari tadi gradiennya, gradien garis AB itu adalah FA tambah H dikurang FA dibagi dengan H. Nah, ini sama dengan apa? Gitu. Nah, kalian ingat lagi bentuk khusus turunan kalau disajikan ke dalam limit fungsi. Jadi turunan itu Y absen atau F absen X itu kan sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx tambah H dikurang Fx dibagi dengan H gitu. Sehingga ini kan hanya berbeda simbol ya. Nah, ini kan bentuknya sama. Ini hanya berbeda simbol. Kalau ini kan X ya, X. Kalau A berarti nanti hasilnya adalah F absen A gitu. Jadi gradien garis singgung itu sama dengan F absen A gitu. Jadi sama dengan turunan pertama suatu fungsi, lalu kita masukkan domainnya. Domain titik singgungnya. Titik singgungnya yang mana? Titik singgungnya berarti A ya. Titik singgungnya berarti A ini. Gitu ya. Nah, sehingga nantinya kita bisa peroleh persamaan garis singgung. Nah, nanti persamaan garis singgung itu kalian tidak menghafalkan rumus ini juga bisa ya. Nah, yang penting kita ingat cara membuat persamaan garis singgung yang cara membuat persamaan garis yang melalui suatu titik dan mempunyai gradien. Nah, masih ingat rumusnya? Itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 gitu. Nah, di mana X1, Y1-nya itu adalah ini titik yang diketahui. Karena titik yang diketahui itu adalah titik singgungnya dan titik singgungnya itu adalah titik A, di mana titik A itu adalah bentuknya A, FA gitu. Maka nantinya rumus ini kita bisa ubah Y dikurang Y1 berarti F A sama dengan M-nya. M itu gradien garis singgungnya itu ya. Jadi F absen A dikalikan dengan X dikurang X1-nya A. Nah, ini persamaan garis singgung. Jadi nanti kalian tidak menghafalkan rumus ini tidak apa-apa. Yang penting kalian ingat ini ya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Di mana nanti Y1 sama X1 itu adalah titik singgungnya. Gitu ya. Nah, terus lagi diingat ini. Jadi gradien garis singgung itu sama dengan
turunan pertama suatu fungsi, lalu kita masukkan domainnya berapa? Domain titik singgungnya, kayak gitu. Gitu ya. Nah, supaya lebih jelas kita ke contohnya. Oke. Contoh pertama, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan cos X yang melalui titik V per 3, setengah. Nah, jadi di sini untuk penyelesaiannya, nah, kalian harus pastikan dulu titik ini berada pada kurva Y sama dengan cos X atau tidak, kayak gitu. Untuk memastikannya tinggal dicek. Ini kan X, Y-nya ya. Jadi X-nya itu V per 3, Y-nya itu setengah gitu. Nah, sama enggak kalau seandainya kita masukkan ke sini, hasilnya itu setengah gitu ya. Jadi cos V per 3, V per 3 itu berarti 60 derajat. Jadi cos 60 berapa? Setengah. Nah, berarti sama ya. Jadi titik ini adalah titik singgung. Nah, berarti soal ini kita sudah ketahui titik singgungnya. Jadi langkah pertamanya kita harus cari dulu gradien garis singgung ya. Gradien garis singgung. Nah, kita harus cari dulu gradien garis singgungnya. Caranya gimana? Nah, Y sama dengan cos X kita turunkan. Nah, Y absen itu kalau kita turunkan cos X berarti negatif sin X. Nah, kita sudah peroleh negatif sin X. Nah, gradien itu sama dengan Y absen sama dengan negatif sin X. X-nya berapa? Nah, X-nya itu domain X-nya berapa? Atau titik singgungnya itu X-nya berapa? Kayak gitu. Nah, karena titik singgungnya adalah V per 3, setengah, berarti X-nya itu adalah V per 3. Ya udah, berarti ini sin V per 3. Nah, sama dengan negatif sin V per 3 itu 60 derajat. Nah, saya tuliskan seperti ini. Berarti ini sama dengan negatif sin 60 derajat. Berarti negatif setengah akar 3. Nah, itu. Nah, kita sudah peroleh gradiennya. Langkah selanjutnya, kita cari persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Nah, ingat konsepnya. Jadi kalian tidak menghafalkan rumusnya tidak apa-apa. Yang tadi itu Y dikurang FA sama dengan FA persen A dikali X dikurang A. Itu tidak apa-apa. Yang penting kalian ingat ini. Persamaan garis yang melalui suatu titik dan mempunyai gradien. Nah, rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1, di mana X1 Y1-nya itu adalah titik yang diketahui, yaitu adalah V per 3, setengah itu ya. Jadi nantinya Y dikurang Y1-nya berarti Y ini maksudnya setengah ya. Nah, sama dengan gradiennya berapa? Gradiennya adalah negatif setengah akar 3. Nah, X dikurang X1-nya adalah V per 3 gitu. Nah, gitu ya. Nih, Y dikurang setengah sama dengan, kalikan silakan, negatif setengah akar 3 kali X. Negatif setengah akar 3. Nah, ini negatif jadi plus ya. Nah, ini kalikan. Jadi ini kan 1. Ini V. Kalikan 1 dikali V. V. Itu. Per 2 kali 3. 6. Gitu. Jadi ini ada akar 3-nya. Nah, gitu ya. Oh, ini kurang nih. Ini X di sini ya. Sorry. Jadi negatif setengah akar 3X ditambah V per 6 akar 3. Gitu ya. Nah, silakan nanti kalian buat seperti ini, silakan juga benar ya. Jadi Y sama dengan negatif setengah akar 3X ditambah V per 6 akar 3. Negatif setengah kalau kita pindahkan jadi positif setengah. Nah, silakan. Ini udah selesai sampai di sini. Nah, jadi V per 6 tambah V per 6 akar 3 tambah setengah ini tidak bisa kita operasikan lagi. Karena di sini ada akar 3 gitu. Ya udah, enggak apa-apa seperti ini ya. Nah, atau nantinya kalau kalian mau buat seperti ini juga bisa ya. Nah, bentuk lainnya itu kalau kalian mau buat seperti ini silakan. Nah, jadi ini, jadi saya kumpulkan yang ada variabelnya. Jadi X ini kan ada variabelnya nih. Min setengah akar 3X saya kumpulkan di sebelah kiri gitu. Nah, ini min setengah saya kumpulkan sebelah kanan. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Setengah
akar 3x ditambah Y sama dengan V per 6 akar 3 ditambah 1/2 gitu. Boleh silakan. Jadi bentuk yang ini silakan, yang ini juga silakan ya. Nah, jadi persamaan garis singgungnya yang ini silakan ya. Gitu ya. Nah, jadi kuncinya kita tentukan dulu gradien garisnya, lalu persamaan garis singgungnya kita gunakan rumus persamaan garis yang melalui suatu titik dan diketahui gradiennya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan contoh 2. Nah, sekarang contoh 2. Contoh 2 ini itu ada yang kurang soalnya. Apa yang kurang? Yaitu adalah titik singgungnya. Nah, belum ada. Nah, yang diketahui hanya ini, apsis. Apsis itu sama maksudnya dengan X sama dengan V per 6. Nah, itu apsis. Kalau ordinat, nah, ordinat itu adalah Y, gitu ya. Diingat ya. Apsis itu adalah X, kalau ordinat itu adalah Y. Ordinat ya, bukan koordinat. Ordinat itu Y, gitu. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya berarti kita cari dulu nih titik singgungnya. Nah, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 4 sin kuadrat X dikurang 2 sin X yang melalui titik berapsis V per 6. Berarti X-nya sudah ada, Y-nya belum ada. Nah, kita cari dulu Y-nya. Berarti Y sama dengan 4 sin kuadrat X dikurang 2 sin X gitu. Nah, untuk X sama dengan V per 6, maka nanti Y-nya sama dengan berapa gitu. 4 sin kuadrat V per 6 dikurang 2 sin V per 6 gitu. Sama dengan 4 sin kuadrat V per 6 itu adalah 30 dikurang 2 sin V per 6. V per 6 adalah tadi sama ya, 30. Nah, sama dengan 4 sin kuadrat 30 derajat itu maksudnya sin 30 derajat dikuadratkan. Berarti ini sama maksudnya setengah. Sin 30 itu kan setengah ya, dikuadratkan dikurang 2 dikali setengah gitu. Sama dengan 4. Nah, ini adalah 1/4 ya. 1/4. Nah, gitu. Nah, dikurang 2 kali setengah 1 ya. 4 kali 1/4 adalah 1 dikurang 1. Ya udah jadi 0. Nah, berarti titik singgung kita peroleh itu adalah V per 6,0. Nah, kita dapatkan. Nah, sekarang kita cari gradien garis singgungnya. Nah, gradien garis singgung. Nah, gradien garis singgung berarti kita turunkan Y absennya. Y absen berarti sama dengan 4 sin kuadrat X dikurang 2 sin X. Nah, berarti kita bisa turunkan dulu yang ini. Berarti ini 4-nya tetap gitu. Sin kuadrat X kalau kita turunkan. Nah, ingat pakai aturan rantai silakan. Jadi sin kuadrat X kalau saya pakai cara cepatnya, ini kan 2 nih. 2 kalikan ke depan, 2 kali 1 jadi 2 gitu. Dikalikan dengan sin, pangkatnya dikurang 1 jadi 2 dikurang 1 tinggal 1 ya, jadi sin X. Turunan dari sin X apa? Cos X. Nah, ini turunannya gitu ya. Oke, dikurang 2-nya tetap sin X kalau kita turunkan jadi cos X gitu. Sama dengan, nah ini supaya bentuknya lebih sederhana kita bisa ubah nih. Jadi 2 sin X cos X itu kita bisa gunakan sudut rangkap. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, kita bisa gunakan ini. Berarti ini 4 dikali 2 sin X cos X. Berarti sama dengan sin 2X dikurang 2 cos X. Gitu ya. Nah, tidak diubah pun tidak apa-apa. Karena nantinya kita mencari gradien ya. Nah, berarti ini kan gradien itu sama dengan Y absen. Sama dengan 4 sin 2. X-nya berapa? X yang itu adalah
V per 6 gitu. Nah, dikurang 2 cos V per 6 gitu. Sama dengan 4 sin 2 sama 6 nya bisa kita coret jadi tinggal 3 ya. Jadi V per 3. V per 3 itu 180 bagi 3. 60 derajat. Dikurang 2 cos V per 6. Cos 30. Cos 30 itu ini cos 30 ya. Saya tulis dulu seperti ini. Jadi ini 4 sin 60 itu adalah setengah akar 3 dikurang 2 dikali setengah akar 3. Nah, ini sama dengan 2 akar 3 dikurang akar 3. Nah, kita peroleh adalah akar 3. Nah, persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung. Nah, kita gunakan Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, Y dikurang Y1 X1 adalah titik singgungnya. Y1 nya berapa? 0 gitu. Sama dengan M nya berapa? Akar 3. X dikurang X1 nya adalah V per 6 itu. Sama dengan saya lanjut di sini. Berarti ini Y kurang 0 Y ya. Akar 3 kali X akar 3X. Jadi akar 3-nya hanya 3 ya. X-nya tidak masuk. Dikurang akar 3 V per 6 gitu ya. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang soal seperti ini. Jadi ini soalnya belum diketahui sebuah titik singgung. Tidak ada absisnya, tidak ada ordinat. Gimana mencarinya? Nah, kita bisa menggunakan yang ini ya. Persamaan garis ini. Karena di soal ini tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 sin X. Untuk X-nya di antara 0 sampai 2V. Berarti di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Yang tegak lurus garis X kurang Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, tegak lurus. Jadi gradien garis singgung sama gradien garis ini nih saling tegak lurus. Nah, kalian masih ingat kalau dua garis dikatakan tegak lurus, bagaimana mencari gradiennya? Nah, itu yang kita gunakan nantinya. Oke, jadi di sini, nah kita cari dulu gradien garis X dikurang Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, cara mencari gradiennya gimana? Jadi kalian harus buat dalam bentuk seperti ini. Oke, buat dalam bentuk seperti ini. Y sama dengan MX ditambah N. Nah, buat seperti ini. Jadi M ini adalah gradien. Jadi gradien itu letaknya adalah di koefisien X gitu. Nah, berarti X kurang Y tambah 1 itu harus kita ubah ya. Nah, X kurang Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita buat Y sama dengan ini, berarti negatif Y-nya tinggal kita pindahkan gitu. Sehingga kita peroleh X tambah 1 sama dengan Y gitu. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini. Koefisien X-nya berapa? 1. Ya udah, berarti gradiennya itu adalah gradiennya itu sama dengan 1. Nah, kita peroleh sama dengan 1. Gitu. Oke, sekarang kita cari gradien garis singgung. Nah, gradien garis singgung cara mencarinya seperti ini. Karena gradien garis singgung dan garis ya. Nah, karena garis singgung dan garis X kurang Y tambah 1 sama dengan 0 itu tegak lurus, maka, nah masih ingat ini gimana? Maka kalau dua garis dikatakan tegak lurus, kita bisa menggunakan ini. Gradien pertama, garis pertama dikalikan dengan gradien garis kedua itu hasilnya min 1. Gitu ya. Min 1.
Nah, nanti ada yang sejajar. Sejajar itu seperti apa? Nanti kita bahas ya di contoh selanjutnya. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Misalkan M1 itu adalah ini ya. Nah, ini M1. Jadi ini 1 dikali M2 sama dengan min 1. Sehingga nantinya 1 kali M2 ya M2. Berarti hasilnya min 1. Nah, berarti gradien garis singgung nah itu adalah M2 sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah peroleh. Nah, sekarang kita cari lagi persamaan gradien garis singgungnya dengan cara menurunkan fungsi ini. Nah, tujuannya apa? Nantinya kita peroleh sebuah titik singgung gitu. Nah, jadi ini gradien garis singgung ya. Singgung. Nah, Y sama dengan 2 sin X gitu. Nah, berarti kalau diturunkan hasilnya adalah Y absen sama dengan 2-nya tetap cos X gitu. Sehingga ini kan M sama dengan Y absen sama dengan 2 cos X. Nah, X-nya kita belum tahu apa. Nah, sekarang karena M-nya ini sudah tahu ya. Gradien garis singgungnya sudah tahu nilainya berapa. Nah, berarti nantinya X-nya ini kita bisa cari gitu. Nah, berarti ini kita bandingkan M sama dengan M2 gitu. Berarti ini 2 cos X sama dengan M2-nya min 1. Berarti ini kita buat seperti ini dulu. Jadi negatif 1/2 ya. Nah, sampai di sini kalian harus ingat lagi materi persamaan trigonometri di kelas 11 matematika peminatan ya. Nah, berarti ini kita cari dulu cos berapa yang hasilnya negatif setengah gitu. Nah, jadi gini, cara mencarinya itu seperti ini ya. Ini kan kebetulan hasilnya itu negatif ya. Jadi kalian harus ingat dulu kuadran 1, 2, 3, 4. Kalian harus ingat dulu kuadran. Nah, sekarang cos itu bernilai negatif di kuadran berapa? Di kuadran 2 dan kuadran 3 kayak gitu. 1 dan 4-nya itu positif cosnya. Sehingga nanti cos itu nilainya itu berada di sini di kuadran 2 atau di kuadran 3 gitu. Yang hasilnya min setengah. Nah, sekarang kita abaikan dulu negatifnya. Berarti cos berapa yang hasilnya setengah? Itu adalah cos 60 derajat. Nah, sekarang cos 60 derajat kalau kita tentukan sudut relasinya di kuadran 2, ya udah nanti mencarinya singkatnya seperti ini. 180 derajat dikurang, karena ini kuadran kedua ya. Jadi 180 derajat dikurang 60. Jadi ini 120 gitu. Gitu ya. Karena itu di kuadran 2. Nah, itu. Jadi saya ulangi. Jadi karena ini hasilnya adalah negatif setengah, berarti cos itu kan bernilai negatif di kuadran 2 di kuadran ketiga. Nah, berarti negatifnya kita abaikan dulu. Cos berapa yang hasil setengah? Cos 60. 60 kalau kita cari sudut relasinya di kuadran 2 dan di kuadran 3, misalkan kuadran 2 dulu ya. Kuadran 2 itu berarti 180 derajat dikurang ya. Karena kan kuadran 2 itu di antara 90 sampai 180. Nah, saya sarankan pakai 180 ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kalian ingat kembali materi limit fungsi kemarin gitu. Ya. Jadi 180 dikurang 60. Nah, maka kita peroleh ini cos 120 derajat gitu. Nah, jadi X-nya sama dengan 120 derajat. Itu. Nah, kita gunakan persamaan trigonometri. Masih ingat? Untuk cos X1-nya itu sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, berarti ini X1 sama dengan alfanya adalah 120 derajat ditambah K 360 derajat.
Kalau K-nya sama dengan 0, berarti perputarannya satu kali putaran gitu. Ya 0 ya. Berarti belum satu kali putaran gitu. Jadi kalau K-nya 0 berarti ini 120 derajat gitu. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti X1-nya berarti sudah satu kali putaran. Nah, berarti ini 1 kali 360 tambah 120 jadi 480 derajat. Nah, 480 derajat itu memenuhi enggak di X-nya? Ternyata tidak memenuhi ya. Karena X-nya di antara 0 sampai 2V atau 0 sampai 360. Ya udah, berarti ini tidak memenuhi. Gitu ya. Nah, itu X1-nya. Berarti kita dapatkan 120. Lalu X2. X2 itu sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360. Nah, X2 sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360. Nah, berarti ini sama dengan, kalau K-nya 0, berarti X2-nya sama dengan negatif 120 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti X2-nya sama dengan 1 ya, 360 dikurang 120, jadi 240 gitu. Nah, ini kan berarti ini TM ya. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 360, 720. 720 dikurang 120, 600. Tidak memenuhi. Ya udah, berarti nanti X-nya itu sama dengan 120 derajat dan 240 derajat. Gitu. Nah, X-nya sudah dapat. Sekarang kita cari Y-nya. Gitu. Nah, kita gunakan ini Y sama dengan tadi fungsinya 2 sin X. Nah, gitu. Oke, kalau X-nya sama dengan 120 derajat, berarti Y sama dengan 2 sin 120 derajat, sama dengan 2 sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Gitu. Masih ingat ya caranya? Sama dengan 2. Nah, ini 120 derajat itu kuadran 2. Kuadran 2 sin itu bernilai positif. Jadi ini sin 60. Nah, sama dengan 2 dikali sin 60 itu adalah setengah akar 3. Jadi ini akar 3 itu. Nah, maka titik singgungnya kita peroleh itu adalah 120 derajat, akar 3 gitu. Ya. Nah, gimana, bisa dipahami ya? Nah, berarti persamaan garis singgungnya, Oke, Y kurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Berarti Y dikurang ya. Y1-nya itu berarti akar 3. M-nya berapa tadi? Negatif 1. X dikurang X1 120 derajat gitu. Y kurang akar 3 sama dengan negatif X ditambah 120 derajat. Y sama dengan, silakan nanti kalau mau buat seperti ini, jadi negatif X tambah 120 derajat ditambah akar 3 gitu. Nah, ini supaya lebih rapi hasilnya, 120 derajat ini kita jadikan ke dalam radian. Y sama dengan negatif X ditambah 120 derajat. Kalau kita jadikan dalam radian, nah masih ingat caranya? Nah, ini ya. Kalian ingat ini. 180 derajat itu sama dengan V radian. Gitu. Berarti kalau kita bagi 180 dua-duanya, kedua ruas ini, 1 derajat itu sama dengan V per 180. Itu radian. Nah, sehingga kalau 120 derajat berarti itu sama dengan 120 dikali V per 180 radian. Tinggal kita sederhanakan, berarti ini sama-sama dibagi 60 ya. 60 berarti 2 V per 3 gitu. Nah, berarti itu 2 V per 3. Nah, 2 V per 3 ditambah akar 3. Nah, ini adalah persamaan garis singgung yang melalui titik singgungnya 120 derajat, akar 3. Nah, bagaimana kalau
X-nya sama dengan 240. Nah, berarti Y-nya sama dengan 2 sin 240 derajat. Berarti 2 sin 180 derajat ditambah 60 derajat. Berarti 2 sin negatif ya. Nah, ini negatif nih. Negatif. Karena 240 itu kan berada di kuadran ketiga. Gitu. Sin itu bernilai negatif kuadran ketiga. Ini 60. Berarti 2 dikali negatif setengah akar 3 gitu. Nah, berarti ini sama dengan negatif akar 3 gitu ya. Nah, berarti titik singgungnya kita peroleh itu adalah 240 derajat, negatif akar 3 gitu. Nah, persamaan garis singgungnya. Oke, jadi Y kurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Jadi Y dikurang negatif akar 3, negatif 1, X dikurang 240 derajat. Berarti ini Y ditambah akar 3 sama dengan negatif X ditambah 240 derajat. Itu. Berarti ini Y sama dengan negatif X tambah 240 derajat dikurang akar 3. Nah, supaya lebih rapi hasilnya, silakan 240 kita jadikan ke dalam radian. Berarti nantinya 240 derajat itu sama dengan 240 kita kalikan dengan V per 180. Nah, kita bagi berapa nih? Bagi 60, silakan. Jadi 4. Nah, 4 V per 3. Ya, betul ya? Jadi 4 V per 3. Nah, dikurang akar 3. Nah, itu persamaan garis singgungnya. Jadi persamaan garis singgungnya itu ada dua nantinya. Ada yang melalui 120 derajat, akar 3, dan ada yang melalui 240 derajat, negatif akar 3. Gitu. Ya. Nah, seperti itu caranya. Nah, kita ke contoh 4 ya. Jadi contoh 4 ini hampir sama seperti di contoh ketiga, cuman bedanya di sini itu adalah sejajar ya. Nah, ini sejajar gitu. Nah, berarti langkah pertamanya kita harus mencari dulu gradien garis X tambah Y sama dengan 4 gitu. Ya. Jadi kita buat Y sama dengan MX ditambah N. Nah, Y sama dengan MX ditambah N. Nah, oke, kita peroleh ini bukan Y dulu ya. Nah, kita buat X tambah Y dulu ya. Oke. Nah, kita buat ini seperti ini, X tambah Y sama dengan 4. Berarti Y-nya itu sama dengan negatif X ditambah 4. Sehingga gradien garisnya itu adalah M sama dengan min 1. Nah, karena garis singgung sejajar, garis X tambah Y sama dengan 4, maka karena sejajar itu M1 sama dengan M2 ya. Jadi M1 itu kan misalkan yang ini, berarti nanti kita peroleh M2 itu sama dengan negatif 1. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita cari gradien garis singgungnya melalui persamaan kurva ini, turunannya gitu. Nah, gradien garis singgung. Nah, oke, jadi Y sama dengan cos 2X dikurang V per 3. Nah, maka kita nanti peroleh Y absen sama dengan, karena ini cos, maka itu kita ubah jadi negatif sin turunannya.
Nah, karena 2x kurang V per 3, ya tetap 2x kurang V per 3. Nah, kita kalikan dengan turunan dari 2x kurang V per 3. Karena yang ada x-nya cuma 2 di sini, maka nanti turunannya adalah 2. Itu ya. Nah, berarti Y absen itu sama dengan negatif 2 sin 2x kurang V per 3. Gitu. Nah, sehingga kita peroleh, nah, ini kan M-nya sama dengan Y absen gitu ya. Nah, sedangkan M-nya atau gradien garis singgung itu kita sudah dapat bahwa gradien garis singgungnya itu sama dengan min 1. Maka nanti M sama dengan M2. Nah, ini min 2 sin 2x kurang V per 3 sama dengan M2-nya min 1. Nah, ini kita jadikan koefisien sin-nya itu adalah 1 ya. Jadi ini kita bagi min 2. Jadi sin 2x kurang V per 3 sama dengan min 1 dibagi min 2. Nah, berarti hasilnya adalah 1 per 2. Sin 2x kurang V per 3 sama dengan, nah, sin berapa yang hasilnya setengah? Itu adalah sin 30, yaitu. Sehingga kita peroleh 2x kurang V per 3 itu sama dengan 30, gitu. Nah, ya. Nah, sekarang kita gunakan persamaan trigonometrinya. Nah, karena ini adalah sin, maka kita gunakan persamaan trigonometri untuk yang fungsi sinus. Maka itu X1-nya itu sama ya, kayak cos alfa ditambah K kali 360 derajat gitu. Nah, ini 2x1 dikurang V per 3 sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Nah, ini kita jadikan ke dalam derajat, maka ini 60 ya. Sama dengan 30 derajat ditambah K 360. Nah, 2x1 sama dengan 30 derajat tambah 60 tambah K 360. Jadi 2x1 sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360. Nah, kita bagi semua, bagi 2 semuanya. Jadi ini dapatnya 45 derajat K 180 derajat gitu. Nah, kalau K-nya 0, maka X1 sama dengan 45 derajat. Apakah memenuhi? Nah, memenuhi ya. Karena ini X-nya di antara 0 sampai V atau 0 sampai 180 derajat gitu. Nah, kalau K sama dengan 1, maka nanti X1-nya sama dengan 1 kali 180 tambah 45. Jadi 225 derajat. Nah, tidak memenuhi ya. Karena sudah lebih dari 180. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, X2-nya. X2 untuk fungsi sinus itu sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Itu. Maka ini 2x2 dikurang V per 3 sama dengan 180 derajat dikurang alfanya 30 derajat, nah, ditambah K 360 derajat. Nah, 2x2 dikurang V per 3 nya berapa? V per 3 60 sama dengan 150 ya. Oke. Jadi ini 150 ya. Ditambah K kali 360. Nah, 2x2 sama dengan 150 ditambah 60 ditambah K kali 360. 2x2 sama dengan 210 ditambah K kali 360. Nah, kita bagi 2 semuanya sehingga didapatkan 105 derajat ditambah K kali 360. Itu 180 ya, sorry, bagi 100 bagi 2 jadi 180. Nah, kalau K-nya sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan 105 derajat. Memenuhi ya, karena masih kurang dari atau di antara 0 sampai 180. Kalau K sama dengan 1, nah X2-nya sama dengan, nah jadi 1 kali 180 tambah 105. Jadi itu 285 derajat. Nah, tidak memenuhi ya.
karena sudah lebih dari 180. Nah, berarti X yang kita peroleh itu adalah 45 derajat dan 105 derajat. Gitu. Ya. Nah, sekarang untuk X sama dengan 45 derajat, maka Y sama dengan cos, tadi kan fungsinya cos 2X, maka 45 derajat dikurang V per 3. V per 3 60, maka ini sama dengan cos 90 derajat dikurang 60. Nah, itu cos 30. Cos 30 berapa? Ya, setengah akar 3. Nah, persamaan garis singgung ya, ini titik singgung dulu ya, saya tuliskan supaya lebih mudah dipahami. Nah, titik singgungnya, titik singgung. Nah, maka kita peroleh 45 derajat, setengah akar 3. Nah, persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgung. Nah, itu kita gunakan persamaan garis yang melalui suatu titik dan memiliki gradien. Y kurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Nah, Y dikurang Y1-nya itu adalah setengah akar 3. Sama dengan M-nya adalah negatif 1. X dikurang 45 derajat. Nah, Y dikurang setengah akar 3 sama dengan min X ditambah 45 derajat. Gitu. Nah, Y sama dengan min X ditambah 45 derajat ditambah setengah akar 3. Gitu. Nah, atau kita bisa buat 45 derajatnya dalam radian, sehingga kita peroleh Y sama dengan min X ditambah 45 derajat itu V per 4 ya, ditambah setengah akar 3. Nah, ini persamaan garis singgung yang pertama. Untuk titik singgungnya 45 derajat, setengah akar 3. Gitu. Nah, sekarang kalau untuk X-nya sama dengan 105 derajat, maka Y sama dengan cos 2 kali 105 derajat dikurang V per 3. V per 3 itu adalah 60 derajat. Gitu. Nah, berarti ini cos 210 derajat dikurang 60 derajat. Jadi ini sama dengan cos 150 derajat. Cos 150, nah bisa kalian selesaikan seperti ini. 180 dikurang 30. Nah, karena 150 itu berada di kuadran kedua cos itu bernilai negatif, maka ini negatif cos 30. Maka ini sama dengan negatif setengah akar 3. Nah, berarti titik singgungnya itu sama dengan adalah 105 derajat, negatif setengah akar 3, gitu ya. Negatif setengah akar 3. Nah, persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung. Oke. Y kurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, Y dikurang Y1-nya negatif setengah akar 3 sama dengan M-nya negatif 1, X dikurang 105 derajat. Gitu. Y ditambah setengah akar 3 sama dengan min X ditambah 105 derajat. Nah, berarti kita peroleh Y sama dengan min X ditambah 105 derajat dikurang setengah akar 3. Nah, atau kita jadikan dalam radian, maka 105 derajat itu kita peroleh, nah ini ya, 105 derajat sama dengan 105 dikali V per 180. Nah, kita bagi dengan 15 ya. 15 berarti ini 7 V per 12. 7 V per 12. Nah, jadi ini Y sama dengan min X ditambah 7 V per 12
dikurang setengah akar 3. Nah, itu hasil dari atau persamaan garis singgung. Nah, kurva Y sama dengan cos 2x dikurang V per 3 untuk X-nya di antara 0 sampai V, yang sejajar garis X tambah Y sama dengan 4. Nah, ada dua berarti ya. Yang pertama yang ini ya. Nah, yang kedua, nah yang seperti ini, itu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.